Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 dengan project based learning dengan tema From Work to SDM dan Work Plus Learning Remains. Baik, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Revina Dwi Oktaviani, Siva Puspitasari, Muhammad Ali Nasution, Muhammad Ali Nasution, Muhammad Fadil Azumar, dan saya Adi Setiawan Hardianto. Baik, di sini ada fase pemahaman bisnis. Toko kue Mega Bakery BSD mengalami permasalahan pada usaha karena sering terjadinya pemborosan produksi akibat kue yang tidak terjual dalam waktu tertentu sehingga menjadi kadaluarsa. Hal ini mengakibatkan kerugian dan inefisiensi dalam pengelolaan produksi. Tujuan utama proyek ini adalah mengelompokkan jenis kue berdasarkan tingkat penjualannya sehingga dapat membantu produsen memprediksi jenis kue yang harus diproduksi lebih banyak atau lebih sedikit. Selanjutnya ada fase pemahaman data. Toko kue Mega Bakery BSD memiliki data transaksi penjualan yang menjadi sampai sampel data dalam format Excel dan terdiri atas 34 entry, data yang mencakup atribut, kode produk, nama produk, dan frekuensi penjualan. Fase persiapan data dan fase persiapan data. Dalam fase ini, sampel data disiapkan untuk dilakukan pemodelan dengan software Orange menjadi dataset yang tidak memiliki nilai kosong dan nama produk dianalisasikan dalam bentuk angka agar sesuai dengan format comments clustering yaitu tertera pada kolom kode produk. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada fase pemodelan atau modeling. Dalam memodelkan permasalahan toko kue Mega Bakery BSD ini, software Orange melalui metode clustering diperlukan penyusunan algoritma machine learning K-means clustering yang dikelompokkan ke dalam 3 klaster, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang kelima, ada fase evaluasi atau evaluation. Hasil clustering yang dievaluasi untuk memastikan bahwa data telah dikelompokkan dengan baik sesuai dengan tujuan bisnis menggunakan widget Silhouette. Yang keenam, ada fase penyebaran atau deployment. Hasil clustering digunakan untuk menyusun strategi produksi produk dengan penjualan stabil rendah diproduksi lebih sedikit, sedangkan produk dengan penjualan stabil tinggi diproduksi lebih banyak. Selanjutnya ada workflow K-means clustering, dataset toko kue Mega Bakery BSD ini adalah wirausaha yang bergerak di bidang bakery dengan produk utamanya yaitu birthday cake yang terbagi menjadi Black Forest, Rainbow, dan Tart atau lapis Surabaya. Aneka bolu yang terbagi menjadi bolu panggang dan bolu kukus, serta aneka roti yang terbagi menjadi roti manis dan roti asin. Dengan banyaknya produk yang dihasilkan tersebut, terkadang tidak merata terjual sehingga ada saja produk yang terbuang sehingga menimbulkan kerugian finansial dan inefisiensi dalam pengelolaan produksi. Selanjutnya terdapat workflow machine learning clustering di mana jenis kue ini berdasarkan tingkat penjualannya yang terbagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster 1 yaitu rendah, klaster 2 yaitu sedang, dan klaster 3 yaitu tinggi, dengan menggunakan beberapa widget software Orange seperti widget file, widget data table, widget K-means, widget scatter plot, dan widget silhouette plot. Selanjutnya di sini ada widget workflow machine learning clustering. Yang pertama, widget file. Widget file itu mengimpor dataset dari file Excel untuk dianalisis evaluasi modelnya yang memiliki 34 baris data, 2 fitur, yaitu kode produk dan frekuensi, dan 1 atribut meta yaitu produk. Selanjutnya ada widget workflow machine learning clustering juga yang metode yang kedua yaitu widget data table.
Di sini melihat data mentah dari file Excel, dataset, toko kue, Mega Bakery BSD yang digunakan untuk dapat kelompokan data. Widget Workflow Machine Learning Clustering. Yang ketiga, widget K-means. Widget K-means digunakan untuk melakukan analisis clustering yang terdiri dari number of cluster, pre-processing initialization, dan Silhouette scores. Berikut ini detail elemen-elemen K-means yang digunakan. Yang pertama itu ada number of cluster, yang dimana fix menentukan jumlah cluster tetap yang ingin digunakan dalam model K-means. Pada gambar di jumlah cluster ditetapkan menjadi 3. Poin selanjutnya adalah from to, yaitu memungkinkan eksplorasi jumlah cluster dalam rentang tertentu. Dalam kasus ini, jumlah cluster yang dicoba adalah dari 3 hingga 6. Yang kedua adalah preprocessing. Itu adalah normalized columns yang diaktifkan, yang berarti data dinormalisasi sebelum dilakukan clustering. Normalisasi penting ini dilakukan menghindari atribut dengan skala besar mendominasi hasil clustering. Yang ketiga ada annihilation. Poin pertama itu ada annihilation with K-means plus plus. Yang kedua reruns. Yang ketiga maximum iteration. Poin keempat adalah Silhouette scores, yaitu tercantum pada gambar nilai Silhouette scores-nya. Yang keempat yaitu widget data tabel hasil clustering, yaitu data tabel hasil clustering dengan menggunakan widget K-means yang memiliki penambahan kolom cluster untuk mengelompokkan 34 dataset ke dalam 3 jenis cluster, yaitu C1 rendah, C2 sedang, dan C3 tinggi. Dan penambahan kolom nilai Silhouette yang menyatakan kualitas dari dataset tersebut. Clustering semakin tinggi nilai rata-rata Silhouette, maka semakin baik kualitas clustering yang dihasilkan. Yang kelima yaitu penggunaan widget scatterplot. Dengan menggunakan widget scatterplot ini yang memberikan keterangan plot hasil clustering yang menyatakan pada sumbu X itu sebagai kode produk menunjukkan identitas unik dari setiap produk, sedangkan untuk sumbu Y yang menyatakan frekuensi, yaitu kemungkinan menunjukkan frekuensi penjualan atau produksi dari masing-masing produk yang tercantum dalam dataset. Dan memiliki warna dan bentuk yang berbeda-beda yang mewakili setiap klaster. Dengan warna biru bentuk lingkaran menyatakan klaster 1 yaitu rendah, warna merah bentuk X menyatakan klaster 2 sedang, dan warna hijau bentuk segitiga menyatakan klaster 3 yaitu tinggi, sehingga membantu dalam membedakan produk-produk yang termasuk dalam klaster yang berbeda. Widget Silhouette plot ini juga digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering, yaitu mencantumkan nilai sumbu X, sumbu Y, dan koefisien Silhouette, di mana sumbu X ini menunjukkan nilai koefisien Silhouette untuk setiap data poin. Nilai ini berkisar dari -1 hingga 1. Untuk sumbu Y, menunjukkan setiap data poin yang diurutkan berdasarkan nilai Silhouette-nya. Data poin ini dikelompokkan berdasarkan klasternya yang ditunjukkan pada warna. C1 itu biru, C2 merah, dan C3 hijau. Untuk koefisien Silhouette-nya ini nilai yang mendekati, terus nilai mendekati 0, nilai yang mendekati 1, nilai yang mendekati 0, dan nilai yang mendekati -1. Selanjutnya di sini ada widget data table evaluasi hasil clustering. Dapat dilihat bahwa setiap produk yang diproduksi oleh toko kue Mega Bakery BSD telah ditempatkan dalam salah satu dari beberapa cluster yang telah ditentukan. Nilai Silhouette memberikan informasi mengenai seberapa cocok setiap produk dengan clusternya. Jika nilai Silhouette suatu produk mendekati 1, maka produk tersebut sangat cocok dengan clusternya. Sebaliknya, jika nilai Silhouette mendekati -1, maka produk tersebut mungkin lebih cocok ditempatkan di cluster yang berbeda. Yang terakhir di sini ada kesimpulannya, toko kue Mega Bakery BSD mengalami kesulitan
dalam mengelola produksi akibat ketidakseimbangan penjualan produk yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial dan inefisiensi. Dengan banyaknya variasi produk, terdapat risiko produksi berlebih untuk produk yang kurang laku dan kekurangan untuk produk yang lebih cepat terjual. Untuk mengatasi masalah ini diterapkan metode Cummins clustering yang mengelompokkan yang pertama klaster 1 rendah produk dengan penjualan rendah, yang kedua klaster 2 sedang produk dengan penjualan sedang, klaster 3 atau tinggi produk dengan penjualan tinggi. Melalui analisis ini nilai Silhouette yang diperoleh menunjukkan seberapa baik setiap produk cocok dengan klasternya, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan kecocokan yang baik. Dengan hasil cluster ini, toko kue Mega Bakery BSD dapat merencanakan produksi dengan lebih efektif, meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi bisnis. Sekian prestasi dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.